اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita kaji subuh ini diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sampai 12 sahabiyan, 12 orang sahabat Nabi. Ada Abdullah ibn Mas'ud, ada di dalamnya Anas bin Malik, ada pula Jubair ibn Mut'im. Tapi hadis yang kita kaji subuh ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab yang teks hadis ini kita ambil dari kitab Sunan Ibni Majah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Zaid ibn Thabit salah seorang penterjemah Nabi. Ketika Nabi sampai di Madinah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Orang Yahudi ini berkirim surat ke Nabi. Lalu kemudian Nabi tidak ingin orang-orang Yahudi ini mengkhianati, mencurangi Rasul, karena orang Arab tidak bisa berbahasa Yahudi. Maka Nabi mengatakan supaya belajarlah kalian bahasa Yahudi ini. Maka di antara sahabat yang belajar bahasa Yahudi ini adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ta'allamtuhu wa hazaqtuhu. Saya belajar bahasa Yahudi dan saya faham sefaham-fahamnya nisfa syahrin, setengah bulan. Terjemah Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal, umur Zaid ibn Thabit sekitar 20 tahun. Anak muda. Berarti waktu zaman Nabi hidup itu umurnya sekitar belasan tahun. 17, 18, 19. Dan dia penterjemah Nabi. Ini menunjukkan peran anak muda luar biasa. Berikan peran dia. Mungkin untuk diambil pendapatnya belum bisa, karena dia masih anak muda. Tapi bahasanya bisa kita pakai. Bisa dia bahasa Inggris, suruh menterjemah teks hadis, terjemah transkrip ceramah ustaz. Yang bisa teknologi merekam, rekaman itu di-cut, dipotong, didesain sedemikian rupa, dimasukkan, ada instrumen, kemudian macam-macam. Banyak hasil ceramah yang Bapak Ibu lihat di internet, itu hasil kreasi anak-anak muda. Salah satu anak muda zaman Nabi SAW adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Status hadis ini haditsun sahih. Hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalathun", ada 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaghillu fihi qalbu muslim." Ada 3 perkara kalau seorang muslim memiliki 3 sifat ini, ada 3 perkara ini di dalam dirinya, ada 3 hal ini dalam dirinya, maka dia tidak akan yaghil. Ghil adalah salah satu sifat bawaan manusia. Ghil, curang. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut sifat curang dari dalam hati mereka. Allah Ta'ala bercerita tentang penghuni surga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka yang masuk ke dalam surga itu sifat ghil. Makanya di antara doa kita ketika meminta kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan
Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan pula dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Wa la taj'al fi qulubina, jangan jadikan dalam hati kami ghillan, ghil, curang, hasad, tidak jujur. Maka kata Nabi SAW, salasun, ada 3 perkara, la yaghillu, tidak akan curang, tidak akan jahat, tidak akan berlaku tidak baik, fi qalbi muslim, dalam hati seorang muslim. Kalau ada 3 ini, la salasun la yaghillu fihinna, salasun la yaghillu fihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada dalam diri seorang muslim, ada sifat orang muslim bisa 3 ini, maka dia tidak akan ghil, tidak akan curang. Dan yang tahu itu hanya kita. Subuh ini kita sedang muhasabah. Kira-kira apakah hati Abdul Somad yang sedang menyampaikan ini bersih daripada sifat curang, bersih daripada sifat hasad, bersih daripada sifat busuk hati. Maka kata Nabi SAW ada 3. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Banyak orang tapi tak banyak yang beramal. Banyak yang beramal tapi tidak banyak yang memurnikan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada kemurnian amal adalah ketika kita beramal, kita merasa amal itu pun bukan karena diri kita. Kalau subuh ini kita bisa salat, kenapa kita bisa salat? Karena kita sehat. Sehat itu bukan punya kita, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa membaca? Karena mata terbuka, mata itu pun pinjaman dari Allah. Kenapa kita bisa mendengar? Karena ada pinjaman telinga. Telinga itu pun bukan punya kita. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua disoal, semua ditanya, semua diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan makna ikhlas itu adalah kita beramal ikhlas karena Allah. Sulit untuk beramal ikhlas karena Allah kalau kita meyakini amal itu punya kita. Ini mata saya maka baca Quran. Saya ini baca Quran karena mata saya ini, bukan. Mata itu pun bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, lillah, punya Allah. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, punya Allah. Kita berada di atas bumi, maka kita pun punya Allah. Makanya kita dianjurkan membaca ujung surat Al-Baqarah, pangkal Al-Baqarah, ujung surat Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat itu sifat orang beriman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 5 ayat untuk kita orang beriman. 2 ayat lagi 6, 7 itu untuk orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. 2 ayat untuk mereka, bukan untuk kita. Cukup baca 5 ayat di pangkal. Baca ujung Al-Baqarah. Ujung Al-Baqarah yang pertama mengatakan saya orang beriman, ini yang 5. Sedangkan ujungnya mengatakan saya bukan siapa-siapa, saya tak punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kau menyatakan apa yang ada dalam hatimu, ada yang berbisik-bisik dalam pikiranmu, au tukhfuhu, atau kau simpan dia, tidak kau ucapkan, kau sembunyikan, yuhasibukum billah, itu pun tetap juga akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh sahabat, kalaulah semuanya akan dihitung, dihisab, kami tak sanggup ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan Allah. La ma kasabat alaiha maktasabat. Tapi jiwa yang rendah, jiwa yang hina, yang tak punya apa-apa tetap meminta, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jangan kau hukum kami kalau kami lupa.
atau akhtana atau kami silap. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Jangan kau timpakan beban sebagaimana pernah dipikul oleh orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau timpakan beban yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana. Ampunkan silap salah kami. Wa'fu 'anna warhamna, rahmati kami. Anta maulana, yang bisa menolong kami hanya Engkau saja. Setelah dibangkitkan rasa itu, barulah kita bisa berkata, bukan saya. Apapun yang kita lakukan bukan saya. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya selesai salat tadi kita katakan, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La tataharraku dzarratu, tidak satu biji zarrah, tidak satu molekul, tidak satu butir ujung rambut, tidak satu tapak kaki semut, tidak satu butiran debu pun bergerak kecuali dengan qudrat dan iradat Allah. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Oh, Bapak hafal Quran. Memang saya hafal, kata Ustaz Fulan, tapi hafalanku itu pun titipan Allah. Oh, Bapak rajin salat tahajud malam. Memang iya aku salat, tapi salatku itu pun juga adalah karunia dari Allah. Maka kita tidak punya apa sama sekali. Ini yang pertama, menghilangkan sifat curang dalam hati adalah dengan cara menyadari sepenuh bahwa ini bukan milik saya. Tapi kadang cakap ke telinga tak masuk. Maka kita mesti melihat saudara kita yang masih hidup sama dengan kita. Kalau dia bicara, ngomong, lidahnya mungkin lebih lancar dia, tapi dia tidak bisa bergerak. Pak Ustadz, ini orang ngomong bisa, matanya bergerak melihat kita, tapi kakinya tak bisa bergerak, tangannya tak bisa bergerak. Di situ kita sadar, oh ternyata ketika Allah mengambil qudrat, mengambil iradat, mengambil kekuatan, kita tak ada kuasa. Tanyalah bapak-bapak dokter kita, Profesor Dr. Suhaimi, yang sekaligus selalu menasihati kita sebagai pemberi tausiah dari aspek medis kesehatan. Beliau selalu menyampaikan, tanya betul Pak Dokter, seberapa kemampuan seorang dokter untuk menganalisa bahwa kekuatan yang ada pada diri kita ini punya kita. Berapa banyak orang yang menyangka dia mampu melakukan, ternyata tidak. Berapa banyak orang yang kita lihat pagi kemarin masih sehat walafiat, hari ini terbujur kaku, tak bisa. Lalu bahwa kita mengatakan, marilah kita beramal karena Allah. Itu akhir perjalanan. Marilah kita beramal hanya untuk Allah. Itu akhir perjalanan. Kalau awalnya salah, ujungnya pasti salah. Di awal itu tak boleh salah. Apa di awal yang tak boleh salah itu? Bahwa saya bisa beramal karena Allah. Marilah kita salat hanya karena Allah. Usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu sasaran akhirnya, ujungnya itu. Tapi di awalnya kadang kita salah setting. Aku bangun ini bisa bangun pun karena Allah. Aku bisa melangkah ke masjid, tenaga yang ada pun karena Allah. Bahkan yang menggerak hatiku ini pun Allah. Aku bernapas karena hembusan napas paru-paru Allah. Darah menetes berapa yang dibersihkan oleh jantung, berapa disemprotkan oleh jantung, dibersihkan oleh buah pinggang, ini pun juga karena Allah. Lalu apa yang membuat aku harus berkata bahwa amalku ini punya aku? Bukan. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan itu semua dari diri kita, maka Nabi menjamin, kata Nabi SAW, salasun la yaghillu fihinna qalbu muslim. Kalau orang sampai pada tingkat ini, insya Allah tidak akan masuk ke dalam hatinya ghil, curang. Tidak akan masuk ke dalam hatinya sifat yang membuat dia menjadi curang dalam ucapan, curang dalam tindakan, curang dalam pikiran. Kenakalan yang luar biasa adalah kenakalan intelektual, curang dalam pemikiran. Kenakalan seorang pedagang mungkin curang pada timbangan. Kenakalan seorang penguasa mungkin curang dalam hitung-hitungan, markup. Kecurangan seorang petani mungkin dia curang, dia suntikkan pemanis buatan segala macam bentuk cara. Tapi ada kecurangan yang luar biasa, kecurangan intelektual, plagiator, penipu,
tapi orang menganggapnya sebagai intelektual. Nah, ini yang luar biasa. Maka dalam hadis dikatakan la yaghil, orang itu tidak akan curang. Qalb. Kenapa dikatakan hatinya? Kenapa tidak dikatakan curang itu pada kakinya? Curang itu pada tangannya, curang itu pada matanya. Karena kaki, tangan, mata itu hanyalah menerima perintah. Maka dalam hadis ini dikatakan qalb, hati. Karena Nabi bersabda, ala fil jasadi mud'ah, di dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb, hati. Hati itulah tempat bersemayamnya iman. Hati itulah tempat bersemayamnya zikir. Hati itu pula lah tempatnya curang. Tak mungkin bersatu antara zikir dengan curang. Tak mungkin bersatu antara yang baik dengan yang buruk. Ketika hati itu diisi oleh lalai, berarti zikirnya kurang. Ketika zikirnya datang, maka lalainya hilang. Maka kita disuruh senantiasa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Hai Mu'adz bin Jabal, nanti sesampainya di Madinah kau akan sibuk mengurus zakat, mengurus ngajar baca Quran, mengajarkan Islam, mengurus segala urusan di Yaman sana. Jangan lupa kau baca doa ini selesai kau solat, wahai Mu'adz. Apa itu doanya ya Rasulullah? Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku, ala zikrika, supaya hatiku ini senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, supaya hatiku ini senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, supaya hatiku ini senantiasa beribadah yang baik kepada Engkau. Lalu kalau ada hati itu berzikir bisa 1 hari sampai 1000, berselawat 1000, bertasbih 1000, bertakbir 1000. Abu Hurairah berzikir 1 hari 12.000. Sebelum tidur malam bertasbih alfu uqdah 1000. Lalu pantaskan orang mengatakan, saya alhamdulillah tadi malam sudah berzikir 1000, 1 hari ini 12.000. Zikir itu pun juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari pangkalnya harus dikatakan, saya sanggup bergerak karena Allah. Saya melangkah ke masjid ini di awal langkah tadi pun karena Allah. Kulangkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Setelah orang mampu berkata bahwa semua ini dari Allah, barulah dia mengatakan semua ini pun untuk Allah. Oh, kata guru saya, kalau kita beramal masih minta surga itu tak ikhlas Pak Ustaz. Karena masih ada unsur selain Allah. Di samping Allah masih ada minta surga. Orang minta surga, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Itu yang nyuruh Allah. Jadi jangan berpikir lalu dengan akal pikiran itu kita mengesampingkan Quran dengan hadis. Kalau ada orang minta surga, Pak Imam berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar. Selesai berdoa datang jamaah, Pak Imam, tadi nampaknya doa Pak Imam itu rusak keikhlasan kita. Kita kalau beramal hanya Allah saja Pak Imam, jangan minta-minta surga. Yang menyuruh beramal minta surga itu Allah, kecuali Allah melarang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Rabbmu, wa jannatin, sebut di situ surga. Jadi tak salah orang beramal minta surga, karena Allah yang nyuruh. Tidak salah orang beramal minta jauhkan dari neraka, karena Allah yang menyuruh. Adapun ungkapan itu ungkapan orang. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, aku beramal ini bukan karena ingin surgamu, dan aku tak layak masuk surgamu. Wala aqwa 'ala naril jahimi, aku beramal bukan karena takut nerakamu, dan andai pun masuk aku tak takut karena nerakamu. Aku tidak layak masuk ke surgamu, dan aku tak kuat untuk masuk nerakamu. Ungkapan orang. Jangankan ungkapan orang biasa, sedangkan ungkapan Imam Syafi'i pun, kata Imam Syafi'i, in sahal hadithu fahuwa madhhabi. Kalau kalian dapat ucapanku, kalian ketemu hadis, campakkan pendapatku, pakailah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan
latah kita, kutip pendapat Ustaz Anu, ambil pendapat ini. Itu pun tak pula tahu dia sumber pendapat itu dalam kitab apa, tapi bicaranya seolah-olah dia membaca langsung. Pak Imam, Pak Ustaz, janganlah kita beramal karena ingin surga, jangan pula kita beramal karena takut neraka. Marilah kita murnikan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah pembicaraan para wali Allah alim, padahal hanya baru dapat postingan dari WA kawan tadi pagi. Nah, ini perlu diluruskan. Artinya apa? Beramal karena dapat ingin surga tidak menjadi masalah. Ikhlas. Air tidak bercampur apa-apa, murni. Warnanya tidak hitam, tidak putih, tidak kuning, tidak merah. Rasanya tidak manis, tidak pahit, tidak kelat, tidak pedas. Yang tidak bercampur dengan apapun, warnanya belum bercampur dengan pewarna apapun, rasanya belum bercampur dengan rasa apapun, murni. Warnanya murni, rasanya murni. Maka orang Arab menyebut yang murni itu al-ma'ul khalis, air murni, murni tak bercampur dengan apa-apa. Maka Allah ingin kita beramal itu murni, tak bercampur dengan apa-apa. Ustaz dulu waktu belajar di Al-Azhar itu karena Allah. Ya, saya belajar di Azhar karena Allah. Waktu mau pulang Ustaz urus ijazah. Iya, oh, kalau gitu tak karena Allah, karena ijazah. Sulit untuk membedakan beramal menuntut ilmu karena Allah atau karena ijazah. Karena kalau murni karena Allah berarti tak ngurus ijazah. Sunnatullah, Allah tidak menafikan itu. Tapi jangan hanya karena ijazah lalu sampai mengesampingkan Allah. Nah, jadi masalah ini sama dengan orang menikah. Kamu menikah kenapa pilih dia? Aku sebetulnya tidak ada melihat wajahnya, tidak melihat sukunya, tidak melihat apanya. Yang kulihat hanya aku menikah karena Allah. Bohong dia. Kalau betul dia menikah karena Allah, tak dilihatnya wajah istrinya itu, nikahlah sama nenek-nenek yang murni. Nah, jadi bahwa menikah karena wajah, Nabi menyuruh. Kata Nabi, pandanglah, tapi bukan hanya memperturutkan hawa nafsu. Kalau li'annahu ahra, lebih memotivasi kamu dengan melihat wajahnya, melihat tapak tangannya. Kenapa dilihat tapak tangannya? Dilihat tapak tangannya, kalau dia kasar berarti dia budak, hamba sahaya. Supaya jangan jadi penyesalan. Nanti setelah menikah baru tahu, kalau tahu budak saya tak mau kemarin nikah. Ternyata dia budak hamba saya. Setelah tahu tangannya kasar, siap kamu menerimanya? Ya, dilihat wajahnya. Kenapa? Karena mungkin ada orang dengan melihat wajah itu datang ketertarikannya, memberikan dia motivasi untuk menikah. Tapi bahwa dia katakan, saya menikahi kamu murni karena Allah, tidak saya pandang sedikit pun wajahmu, dia sedang berbohong saat itu. Tapi menikahi perempuan karena wajahnya, tapi bukan hanya karena wajahnya saja, karena Allah memberikan motivasi. Saya ingin menyampaikan bahwa itu tidak merusak niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pegawai yang bekerja berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, lalu dia mendapatkan gaji, mendapatkan reward, apakah itu merusak niatnya? Tidak. Kenapa? Sunnatullah. Dia akan makan, dia akan minum untuk memberi nafkah istrinya, untuk memberikan sekolah anak-anaknya. Maka yang dimaksud awal ini adalah ikhlasul amali lillah, bahwa saya beramal karena Allah dengan dua sebabnya beramal. Aku bisa beramal karena tenaga datang dari Allah. Bisa subuh ini mendengar pengajian, telinga datang dari Allah. Bisa melihat baca Quran, melihat pandangan dari Allah. Hatiku condong kepada kebaikan, condongnya hati itu pun karena karunia, karena keutamaan dari Allah. Awalnya benar, akhir dari amal itu pun juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memisahkan antara orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir lebih dulu bangun dari kita pagi ini. Kalau bapak ibu bangun jam 4 atau bangun pas azan, mungkin ada mereka yang bangun. Di Singapura orang bangun lebih awal. Mereka bangun lebih awal dan kita tidur lebih cepat. Siapa duluan bangun? Lebih dulu bangun dia. Siapa duluan tidur? Lebih dulu tidur kita. Kita bangun jam 4, jam 5.30 sudah tidur. Cepat tidur. Tapi mereka tidur jauh malam. Jadi kalau dihitung kualitasnya, lebih berkualitas amal dia. Tapi kenapa amal dia itu tidak bernilai? Amalnya, coba kasihan sekali. Pak Ustadz, kata jamaah, ini saya menilai Allah
Tuhan ini tak adil Pak Ustaz. Tak adil kenapa? Masa kita yang amalnya sedikit tapi bisa menolong di hadapan Allah. Dia yang amalnya banyak, dia sekolahkan orang susah, dibangunnya satu asrama gratis. Dan kerjanya luar biasa, etos kerjanya. Bangun pagi, pulang pontang-panting lembur, pulang malam. Tapi kenapa dia tidak beramal? Satu saja, karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita beramal karena Allah. Maka kalau ada orang Islam beramal bukan karena Allah, tidak dimurnikannya, tak bisa Pak Ustaz. Sudah saya usahakan untuk murni semurni-murninya, tetap juga ada bisikan-bisikan. Sudah saya renungkan baik-baik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya luruskan niat, ilahi anta maksudi, hanya engkau yang kumaksud, tak ada yang lain. Wa ridhaka matlubi, hanya ridhamu saja yang kucari, tak ada yang lain. Tetap juga ada berbisik di dalam Pak Ustaz. Gimana tuh Pak Ustaz? Masih ada bisikan di dalam? Iya, berarti masih hidup. Yang saya khawatirkan malah, Pak Ustaz, saya sholat tadi tak ada bisikan sama sekali. Udah mati berarti. Karena setan hanya membisik-bisiki orang yang masih hidup. Kita senantiasa berjuang. Sebelum ke masjid, berjuang melawan tidur, bangun pagi. Setelah bangun tidur, berjuang untuk datang sampai ke masjid. Setelah sampai ke masjid, berjuang melawan ngantuk. Setelah tahan, berjuang melawan supaya tidak dipuji orang, supaya tidak bangga, pujian tidak meluat melambung, hinaan tidak membuat jatuh. Semuanya terus ada. Ujian zahirnya sudah, ujian bagaimana orang bangun melawan kantuk, ujian bagaimana berangkat, ujian supir belum lagi datang Pak Ustaz, harus saya nyetir sendiri, membawa istri, membawa anak. Ujian, sudah sampai ujian itu, datang ujian-ujian yang lain. Terus wallazina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah, berjihad, dilawannya hawa nafsunya, dilawannya kehendaknya, disatukannya kehendaknya dengan kehendak Allah. Maunya tidur pagi, bangkit. Maunya nyantai-nyantai hari libur, lawan. Maunya ingin duduk santai, lawan. Saya mesti duduk di hadapan ustaz, belajar mengaji ke masjid. Subuh Sabtu, besok subuh Ahad, datang lagi. Tapi ternyata dia gagal pada saat menerima bisikan. Kau yang paling hebat, kau yang amalnya paling mantap, engkau yang sudah layak masuk surga. Engkau dilawan. Aku datang ini karena langkah dari Allah, langkah rezeki, pertemuan, maut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Maka dibaca ayat itu pada subuh Jumat, rakaat pertama, Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Rakaat kedua, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah ada suatu masa manusia itu lam yakun syai'an madhkura, tak pernah disebut, tak pernah dikenang, tak pernah ditulis, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Inna kami khalaqnal insana, kami yang menciptakan kamu, kami yang memberi kamu rezeki, kami yang membuat kau hidup, kami yang membuat kau mati. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, sperma berjumpa dengan sel telur. Andai aku tidak pertemukan sperma itu dengan sel telur, sampai mati kau tidak akan hamil. Sampai mati kau tak akan menjadi manusia. Lalu dari sekian ratus ribu itu ada satu yang kupertemukan, amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Kau dulu bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa, kau datang dari mimmani yumna, air yang hina. Lalu kupertemukan dengan sel telur. Lalu setelah itu kami uji, faja'alnahu sami'an, lalu kami buat kau bisa mendengar, basira. Lalu setelah itu kami buat kau bisa melihat. Tapi dasar engkau tak bersyukur. Sudahlah sebelumnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, lalu kubuat engkau menjadi makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi sesudah itu melawannya luar biasa. Maka muhasabah, duduk sejenak, renungkan hati, renungkan diri, merenung diri sejenak. Itu yang dikatakan Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, bertafakkur, berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada
tegak sepanjang malam. Yang membersihkan hati daripada khil yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, memurnikan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan nushu li a'immatil muslimin. Nushu, nun sad ha. Orang kita menyebutnya nasihat. Nun sad ha, dari kata nun sad ha inilah nasuha. Nasuha, nasaha, nasuha, nasiha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Yang sebelumnya koyak, yang sebelumnya robek, yang sebelumnya putus, dieratkan balik kembali. Menyatukannya itu disebut dengan nasuha. Maka disebut dia dengan nasihat. Mungkin kawan kita itu salah, masa lalunya hitam, kelam, pecandu narkoba, pezina. Kita ingin perbaiki dia. Memperbaikannya dengan apa? Memperbaikinya dengan nasihat. Orang yang diperbaiki dengan nasihat, berubah dia menjadi baik, tidak dirusak lagi. Orang yang baik itu disebut dengan nasuha. Oh, bagus kasih nama nasuha, bagus. Siapa namanya? Muhammad Nasuha. Di mana dia sekarang? Tangkap polisi maling ayam. Tak sesuai doa. Apa boleh buat? Mungkin karena keadaan, mungkin karena macam-macam. Nasaha wan nus'u li a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Kenapa pemimpinnya? Kalau saya nasihati bapak, pegawai, satu orang, yang selamat itu bapak sendiri. Tapi kalau yang saya nasihati direktur pimpinan perusahaannya, selamat. Pak, bapak jangan curang ya, bapak jangan nipu ya, bapak jangan markup ya, bapak jangan bohong ya. Yang saya nasihati satu orang pegawai, ya ruang lingkup dia saja, pegawai kecil, diri dia saja, mohon maaf. Tapi begitu saya bisa menasehati pemimpin perusahaan, karyawannya 3.000 orang, Pak, ingat hadis Nabi, Pak, u'tul ajira ajrahu qabla an yajif fa'araquhu, belikan upah pekerjamu, pegawaimu sebelum kering keringatnya. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam pun, bapak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Setelah itu dia menjadi adil, maka keadilannya untuk 3.000 orang. Kalau dia pimpinan perusahaan, kalau sanggup kita menasehati pemimpin Pekanbaru, maka yang selamat itu bukan 3.000 orang. Berapa orang? Penduduk Pekanbaru 1.200.000 orang selamat. Makanya kata Nabi, kalau kalian mau selamat dari curang, rusak hati, adalah dengan menasihati pemimpin. Ini tidak connect Pak Ustadz. Masa pemimpin yang dinasihati, hati rakyat menjadi tidak curang? Kenapa hati rakyat ini curang? Kenapa pecah hati, pecah kongsi? Karena pemimpin tak adil. Lihatlah bagaimana ajaran Islam. Ini menunjukkan Islam itu mengatur masalah politik kepemimpinan. Seandainya Islam tak peduli politik, yang penting ente sholat, yang penting ente puasa, yang penting kamu zakat, yang penting kamu bersedekah, pergi haji, ada duit, pergi umrah, selesai. Tak ada urusan kepemimpinan. Lihat bunyi hadisnya. Wan nushu, memberikan nasihat li a'immatil muslimin, kepada pemimpin. Ustaz udah berikan nasihat kepada pemimpin. Alhamdulillah. Kesempatan diundang. Besok Pemda kami ngundang Maulid Nabi Pak Ustaz. Ustaz datang ya. Insya Allah
pada momen Maulid Nabi ini, mari kita ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, kalau kita diberikan amanah, tidak dapat umat ini kita selamatkan dengan mengikut syariat umat Nabi Muhammad SAW, kita akan dituntut di hadapan Allah SWT. Tapi kalau Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten bisa menunaikan amanah ini, maka di antara yang mendapatkan naungan, di antara 7 yang mendapat naungan adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Bagian dari memberikan nasihat. Masyarakatnya dapat nasihat, bapak-bapak, ibu dapat nasihat, bisa dia menasihati anaknya, dan pemimpin pun mendapatkan nasihat. Wan nus'u li a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin orang Islam. Tapi sebaik-baik nasihat adalah kalau terkait dengan aibnya, cacatnya, sir. Pak, ini ada yang mau saya sampaikan. Kata Imam Syafi'i, ketika kau nasihati dia berdua, saat itu engkau ingin memperbaikinya. Tapi ketika kau ucapkan di depan orang banyak, kau sedang ingin menjatuhkannya. Kita ini ingin menasihati dia, memperbaiki dia, menjadi orang yang nasuha, atau mau menjatuhkan dia. Kalau mau menasihati dia, nasihatilah dia. Pak, boleh saya berkunjung besok ya? Ini ada yang mau saya sampaikan ini. Mungkin kalau di depan orang banyak nanti jatuh nama Bapak. Tapi kalau kita sampaikan, tolonglah perhatikan masalah ini, tolong perhatikan masalah ini, tolong perhatikan masalah ini. Pernah Ustaz lakukan yang Ustaz cakapkan ini? Pernah. Ini begini kita nih. Ini kalau ini, nah ini begini. Sulit untuk menyampaikan itu kalau kita ada kepentingan. Maka di awal, cobalah lihat begitu indahnya susunan hadis Nabi. Nabi tidak mengatakan langsung, berikanlah nasihat kepada pemimpin kalian. Tidak. Tapi di awal dikatakan, ikhlasul amal lillah. Kau buat itu karena Allah, Allah akan berikan kau kekuatan. Ngomong di depan orang sulit. Di depan orang sulit. Yang lebih sulit lagi adalah ngomong di depan orang yang punya kekuasaan. Itu jauh lebih sulit. Tadi Pak Ustadz kenapa lantang bicara? Marilah kita tegakkan keadilan. Marilah kita jangan curang. Kenapa Ustadz berani ngomong gitu? Tak tahu Pak Ustadz tadi di situ ada Pak polisi. Ada dia, ada. Tak tahu saya, kalau ada tak berani juga saya kata dia. Kita ngomong itu motivasinya adalah, coba lihat susunan yang pertama. Ikhlasul amal lillah. Maka Allah akan memberikan kekuatan. Dia manusia, kita manusia. Dia dari tanah, kita dari tanah. Dia di atas tanah, kita di atas tanah. Dia balik ke tanah, kita balik ke tanah. Apa beda dia dengan kita? Tak ada. Mungkin dia lebih dulu lahir, kita belakangan. Itu saja. Lain daripada itu, kita di bawah kuasa-kuasa Allah. Al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah. Tanah yang kau pijak, tanah punya Allah. Hamba-hamba ni semua hamba Allah. Maka tak ada beda engkau dengan dia. Bangkitkan semangat, lihat titik persamaan, dan katakan yang kusampaikan ini pula kalam Allah. Tapi seorang kadang menjatuhkan dia di depan orang banyak, menceritakan aibnya. Maka datanglah seorang laki-laki dengan gayanya, dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dia tunjuk itu Khalifah Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Hai Harun Ar-Rasyid, kamu orangnya zalim, kamu orangnya tak adil, kamu pengkhianat. Lalu setelah itu kata Harun Ar-Rasyid, ketika Allah menyuruh Nabi Musa menghadap Fir'aun, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Hai Musa, hai Harun, pergilah kalian menjumpai Fir'aun. Qula lahu qawlan layyina. Cakapkan, omongkan, bicarakan, katakan, sampaikan kata-kata qawlan layyina, lembut. Kau jangan kasar, hai Musa. Kau jangan kasar, wahai Harun. Sampaikan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kata-katamu itu dia akan menjadi ingat kepada Allah dan dia akan menjadi takut. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Sedangkan Nabi Musa menghadap Fir'aun saja disuruh ngomong lembut. Aku tidak sejahat Fir'aun dan kau tidak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu kasar kepadaku? Lihat bagaimana cerdasnya Harun Ar-Rasyid. Aku tidak sejahat Musa,
andai pun aku zalim, aku tidak sejahat Musa. Dan andai pun kau baik, kau tidak sebaik. Aku tidak sejahat Fir'aun. Andai aku zalim, andai aku aniaya, andai aku curang, aku tidak sejahat Fir'aun. Dan andai kau baik, engkau pun tidak sebaik Musa. Tapi kenapa kata-katamu kasar? Menunjukkan penghayatan terhadap kitab suci yang luar biasa. Itu seorang khalifah Harun ar-Rasyid. Sehingga rakyatnya yang kasar tadi menjadi sadar, oh, aku tidak sebaik Musa, dan sultan rajaku ini tidak sejahat Fir'aun. Oh, kalau begitu tak boleh kita unjuk rasa ramai-ramai. Hai pemimpin yang adil, tolong adili orang yang sudah menghina Al-Quran. Ada juga masa-masanya dia menampakkan di depan orang banyak. Siapa itu? Dia sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Begitu dia lihat ada seorang khalifah yang mendahulukan solat, yang mendahulukan khutbah daripada solat. Pada solat Id, solat Jumat khutbah dulu baru solat. Tapi solat Id, solat dulu baru khutbah. Ini ada seorang khalifah, dirobahnya tiba-tiba dibuatnya khutbah dulu. Oh, langsung ini sahabat tegak berdiri. Hai khalifah, ini salah ini. Jadi kalau ada orang mengatakan tak bolehlah depan orang banyak, diam-diam aja. Oh, kalau diam-diam aja berubah salat Id pada hari itu. Ini salah ini khalifah di depan orang banyak. Ini perbuatan ini tak betul. Ini bid'ah, mungkarah, merubah susunan yang sudah disusun Nabi SAW. Untuk salat Jumat betul, khutbah dulu baru salat. Tapi untuk salat Id, salat dulu baru khutbah. Kenapa ente buat macam salat Jumat di depan orang banyak itu dengan keberanian? Makanya yang paling baik adalah qaulul haqq inda sultanin jair, menyampaikan yang hak di depan penguasa yang zalim. Disampaikan dengan cara diam-diam, dengan cara parlemen, tidak mempan, maka disampaikan dalam tablik akbar yang besar. Muzaharah, zahir, nyata. Muzaharah, menampakkan secara nyata. Muzaharah itu diterjemahkan dengan tunjuk perasaan. Kata orang Malaysia, tunjuk perasaan. Orang kita mengatakan unjuk rasa. Rasa itu kan di dalam. Rasa tak suka, rasa ingin menegakkan keadilan di dalam. Maka ingin ditunjukkan dalam bentuk real, nyata. Tunjuk perasaan, unjuk rasa, muzaharah. Tapi dengan tetap damai. Catatan, tidak boleh menginjak-injak, mematahkan pokok kayu, merusak taman. Jangan memecahkan kaca gedung. Diharapkan agar membawa perbekalan air putih dan makan siang nasi bungkus. Kenapa? Saya lama berpikir waktu nengok iklan unjuk rasa. Harap membawa makan siang nasi bungkus. Kenapa disyarat? Karena kalau sudah lapar bawaannya mengamuk. Tapi kalau udah makan nasi bungkus kenyang dia. Sabar ya Pak. Ya. Tapi orang lapar kalau disuruh sabar ya Pak. Apa sabar-sabar? Tak bisa lagi nih. Nah, jadi belum ada lagi orang Islam. Kalaupun ada, dieksploitasi itu berita untuk menjatuhkan umat Islam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menyampaikan nasihat kepada orang yang dititipkan Allah kekuasaan, pemimpin, itu dengan dua cara. Diam-diam, baik-baik di belakang orang banyak, bagus. Tapi ada orang yang tak mempan dengan itu, maka sahabat Nabi pun pernah melakukan di depan orang banyak. Al-haqqu bila nizam, kebenaran yang dimanage dengan manajemen yang baik, insya Allah menang. Menangnya kenapa? Karena ditolong Allah. Allah akan menolong kebenaran yang diatur dengan manajemen yang baik. Al-haqqu bila nizam, tapi kalau dia tidak diatur dengan manajemen yang baik, yaghlibuhul batil bin nizam, dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan manajerial yang baik. Ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ungkapan dia itu eksis sampai hari. Berapa banyak kebatilan, manajemennya bagus, diatur dengan hierarki, pemimpin mengangkat pemimpin, diatur dengan sedemikian rupa, akhirnya kebenaran kalah. Makanya kalau sampai hari ini ada saudara-saudara kita yang masih menyuarakan kebenaran, maka dia sebetulnya ingin menghilangkan
Ghil, kecurangan-kecurangan. Kenapa pegawai bawahan curang? Karena pemimpin tak adil. Itu korelasi hadis ini. Yang kedua, yang menghilangkan kecurangan adalah wan nushu li a'immatil muslimin. Kau sampaikan nasihat, kata-kata yang baik, memperbaiki pemimpin negeri, bangsa, kabupaten, kota, camat, desa, lurah, RT, RW. Kalau selamat pemimpinnya, insya Allah selamat hati rakyatnya. Kenapa hati ini pecah? Kenapa hati ini rusak? Gara-gara apa? Pemimpin. Makanya pemimpin itu dosanya berlipat-lipat. Kalau dia adil, keadilannya itu dapat menaungi tempat. Umar bin Abdul Aziz ketika dia adil, ada hati orang yang curang? Tidak ada. Tak ada hati orang curang. Pergi dia ke pasar, hatinya tak ada menuduh sedikit pun bahwa timbangan itu curang. Kenapa? Karena dibuatkannya wilayatul hisbah. Wilayatul kekuasaan. Hisbah, kontrol, mengawas. Itu kan zaman khalifah dulu Pak Ustadz. Zaman sekarang mana bisa dibuat wilayatul hisbah? Bisa. WH, wilayatul hisbah. Di mana diselipkan? Ke Satpol PP. Ustadz tahu cerita ini dari mana? Dari Aceh. Saya baru pulang dari Banda Aceh. Acara kuliah umum di Universitas Tengku Umar. Lalu kemudian Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia, Bakomubin, Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia, pelantikan sekaligus tausiah, kemudian sekaligus kuliah umum. Saya tanya-tanya, gimana kabar tentang wilayatul hisbah, penerapan syariat Islam? Wilayatul hisbah, polisi yang mengawasi orang pacaran, mengawasi tak pakai jilbab, mengawasi sholat Jumat jangan sampai ada berkeliaran. Sudah itu diatur oleh wilayatul hisbah namanya Pak Ustaz. Wilayatul hisbah ini posisinya di mana? Apakah dimasukkan ke polisi? Ke Satpol PP. Ada yang mengurus masalah dagang, mengurus masalah konvensional, mengurus masalah kejahatan-kejahatan agama. Ini wilayatul hisbah. Ada payung hukumnya sehingga bisa berbuat. Pemimpin, kalau pemimpin itu adil, maka hati rakyat tak akan rusak, tak akan pecah. Tapi kalau sudah ketidakadilan, kesenjangan yang luar biasa, garis pemisah antara kemiskinan dengan kekayaan terlalu jauh lebar, hati pun menjadi rusak. Begitu hebatnya Nabi SAW. Tapi kehebatannya itu datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Salasun, ada 3 perkara, la yaghillu fihinna qalbu muslim. Hati seorang muslim tidak akan curang kalau 3 ini diterapkan. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, memurnikan amal hanya karena Allah, dari Allah, karena Allah, untuk Allah. Aku berceramah ini bisa berceramah karena Allah. Allah yang mengingatkan saya, Allah yang membuat saya bisa bicara. Dan beramal ini murnikan karena Allah. Bapak yang datang mendengar pun melangkahkan kaki karena Allah, demi Allah, dan akan dibawa menjadi amal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat kepada pemimpin orang Islam. Kalau nasihatnya itu tepat ke hatinya, dia menjadi pemimpin yang adil, maka diterapkannya keadilan. Hati bangsa, umat, rakyat yang berada di bawah kekuasaannya pun menjadi tenang, adem, ayem, tentram, tak ada kecurangan di dalam. Yang terakhir, yang ketiga, waluzumu jama'atihim fa inna da'watahum tahitu min waraihim. Luzumul jamaah, berjamaah. Jamaah disebut dengan as-sawadul a'zam. Orang kalau sudah beramai-ramai menghitam. Bagaimana keadaan di tanah lapang tadi? Menghitam Pak Ustaz. Rumput itu hijau. Begitu orang ramai menghitam semuanya. Kenapa menghitam? Karena pecinya hitam, rambutnya hitam. Bagaimana keadaan jamaah tadi? Memutih Pak Ustaz. Kenapa memutih? Bajunya putih semua atau gimana? Tidak, uban orang tua-tua semua yang datang Pak Ustaz. Menghitam atau memutih, apakah memerah? Pokoknya kalimat-kalimat itu menunjukkan orang ramai. Hendaklah kamu berjamaah. Karena apa? Fa inna dzi'ba, karena sesungguhnya serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan kalian memisahkan diri dari jamaah. Orang yang memisahkan diri dari jamaah, la yahillu, tidak halal damu mri'in muslim, darah seorang muslim, illa bi ihda salas, kecuali dia melakukan 3. Tak halal ditumpahkan darah orang Islam
Tapi kalau dia sudah melakukan yang 3, halal darahnya. An-naqsu bin naqsi, pembunuh, halal darahnya, dihukum pancung. Wasayyibuz zani, sudah menikah tapi nekat berzina, halal darahnya, tidak dipancung tapi ditanam badannya setengah, lempar batu sampai mati, halal darahnya tumpah. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, memisahkan diri dari jamaah. Tengok, dalam kelompok apapun, orang yang meninggalkan jamaah, dia dianggap murtad dan dia akan dikucilkan, dia tidak diakui eksistensinya. Anak-anak funky, anak-anak metal yang selama ini kalau ketemu salam metal, tapi begitu tiba-tiba besok pagi dia jumpa, antingnya sudah dia copot, tatunya sudah dia tutup, rambutnya sudah dia cat hitam semua, tidak lagi belang-belang, tiba-tiba jumpa, assalamualaikum bro, apa kabar, dia akan dikucilkan atau bahkan dia akan dihabisi. Murid-murid aliran sesat, kalau dia tobat, dia akan dihabisi. Mana contohnya? Murid Dimas Kanjeng. Ini murid, ini tobat, ini bahaya, ini dia harus dihabisi. Maka kalau ada orang mengatakan Islam ini kejam nih Pak Ustaz, masa orang murtad itu dihukum mati? Karena dia pengkhianat, dia sudah memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan pernah berpisah dari jamaah. Pak Ustaz, saya benci sama kawan saya ini. Kenapa? Dia sudah memisahkan diri dari jamaah kita. Sekarang dia di mana? Dia masuk Muhammadiyah, Pak Ustaz. Yang ngomong ini siapa? Orang Perti. Itu bukan memisahkan diri dari jamaah. Perti, Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hanya organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Jangan hanya sudah tak datang pengajian. Pak Ustadz, itu tengok saya. Itu jamaah kita dulu. Iya, dia sudah memisahkan diri dari jamaah. Halal darahnya itu Pak Ustadz. Masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih dalam kelompok yang masih berpegang alaikum bisunnati, cuman ormasnya berubah. Kamu kenapa ikut ormas Muhammadiyah sekarang? Saya lihat Muhammadiyah ini lebih sistematis Pak Ustaz. Saya suka dengan ketegasan Pak Din Samsudin. Dia masih jamaah, hanya saja kelompok gerbongnya beda. Masih satu kereta api, masih satu lokomotif, hanya saja gerbongnya macam-macam. Ada gerbong NU, ada gerbong Perti, ada gerbong Muhammadiyah, ada gerbong Persis, ada gerbong Hizbut Tahrir, ada gerbong Jamaah Tabligh, ada gerbong. Masih satu kelompok, Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih dalam ma ana alaihi wa ashabi, masih dalam jalan yang ditempuh oleh ya Rasulullah. Apakah selamat semua kelompok itu? Kata Nabi, yang selamat cuma satu saja, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat. Nabi bangun salat subuh, ya. Sahabat bangun salat subuh, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bangun salat subuh, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib meninggal gara-gara salat subuh. Salat subuh diintai-intai oleh Khawarij. Datang Abdurrahman ibnu Muljam, ditikamnya, meninggal salat subuh. Kita pagi ini bangun salat subuh, kita masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pulang dari sini, kawan masih tidur lelap. Ini kawan ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pancung aja kepalanya Pak Ustaz. Bukan begitu, masih ada amar ma'ruf nahi mungkar. Friend, bro, salat lah ente. Adik-adik mahasiswa yang kos-kosan, pulang dari sini sampai kos-kosan, kawan masih tidur juga lagi. Nasihati dia. Saya tak sanggup nasihati dia pakai ngomong Pak Ustaz. Kenapa? Berat lidah saya Pak Ustaz. Berat kenapa? Saya masih ada hutang 300.000 sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawab kita bersama berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kalian memisahkan diri dari jamaah, berpecah belah. Selama masih diikat dengan satu ikatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka itu masih jamaah kita, jamaatul muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jamaatul mu'minin, jamaahnya orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, takdir, semua itu adalah saudara kita.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan itu kalian menjadi bersaudara. Bersaudara karena harta hilang, binasa, musnah. Bersaudara karena kekuasaan, ada masanya kekuasaan akan berakhir. Lalu kemudian dia tak ramah lagi, tak baik lagi, tak sopan lagi. Dulu waktu berkuasa, oh bukan main. Baru nampak mobilnya saja sudah potong-panting dia menyambut, dibukakannya. Tapi begitu sudah tak ada kekuasaan, sebelum kekuasaan itu jatuh, disambut dengan kompang, kelempong, baleho, umbul-umbul, disalami semua, cium tangan. Begitu sudah tak ada kekuasaan, dilihat orang pun tidak. Kita tak bersaudara karena itu. Kita bersaudara hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 3 perkara, 3 hal, kalau ingin hatimu tidak rusak, hendaklah kau berjamaah. Tapi Pak Ustadz, setelah saya renung-renung hadis yang Ustadz saya sampaikan, hadis yang Ustadz sampaikan subuh Sabtu kemarin, itu malah kontradiktif dengan keadaan kami Pak Ustadz. Gimana keadaannya? Kami malah setelah berjamaah ini jadi kelahi Pak Ustadz. Dulu sebelum kami jamaah, aman-aman aja. Waktu kami masih sama-sama mabuk, sama-sama pesta narkoba, aman kami Pak Ustadz. Setelah berjamaah di masjid ini kami jadi kelahi. Yang satu mau kiblatnya lurus, yang satu mau miring. Berarti ada yang salah dengan jamaahnya. Bukan Islamnya salah. Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Di antara orang-orang beriman, memutuskan perkara dengan musyawarah. Musyawarah dengan baik. Jangan datang ke masjid hanya modal iPad, modal HP, HP-nya kecil. Langsung tulis www Google Kiblat, miring, ambil spidol. Ini yang betul, yang lain salah. Solat kalian, nenek moyang kalian, yang mewakafkan masjid ini, yang ketua masjid, semuanya masuk neraka jahanam semua. Tentu orang mengamuk. Dengan cara bijaksana, hubungi Pak Ketua Masjid, Sekretaris Bendahara, hubungi pula para perangkat RT, RW, Pak Kades, Pak Lurah, panggil Ustadz, sampaikan tausiah yang menyejukkan hati. Undang yang paling berkuasa dalam hal ini dari Kementerian Agama, Kanwil kita, LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyah. Jangan ada satupun yang tak dilibatkan. Libatkan semua. Semua sudah salaman, oke, deal. Lebih baik kita pecah di sini daripada pecah di luar. Mana yang tak dilibatkan, ingat, itulah yang akan menggerogoti di dalam. Dia akan menjadi duri dalam daging. Jangan sampai ada duri dalam daging. Memang dia tidak nampak berbahaya, tapi setiap diinjakkan kaki kita dia terasa. Dia tak nampak. Dia bukan paku besar. Dia bukan penyakit diabetes. Dia hanya duri kecil dalam daging. Orang tak menyangka kita sakit, tapi setiap dilangkahkan kaki dia terasa. Nah ini, maka harus dengan cara hati akan rusak, tapi cara memperbaikinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama ikhlasul amal lillah. Yang kedua, berikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang adil, hati rakyatnya akan aman. Yang ketiga, jangan memisahkan diri dari jamaah. Komunitas jamaah, ikut aliran sesat kenapa? Misahkan diri jamaah. Ikut kelompok-kelompok kebatinan kenapa? Misahkan diri dari jamaah. Yang dimaksud jamaah adalah jamaah ahlus sunnah wal jamaah, jamaah yang berpegang kepada Quran, hadis dan sunnah Nabi Muhammad dengan mengikuti tradisi ulama salafun salih, dengan tetap berpegang alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin yang membawa hidayah min ba'di, setelah aku nanti mati. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geram. Itulah hadis yang kita kaji pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang sudah masuk pukul 6:10. Kita akan melaksanakan salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita akan buka tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.